Ini besok saya ditunggu. Kalau besok Senin saya nggak bisa bayar, saya mohon maaf nih. Jenazah saya gali, saya anterin lagi. Asal saya tanya, Bu, kenapa? Sakit, lah belum rumah sakit. Boro-boro rumah sakit. Buat obat warung aja nggak ada, bos ada susah bang. Ya Allah, nah di situ saya tersentuh tuh. Oke, apa kabar Bang Jajan? Lama kita nggak ketemu nih. Sehat walafiat. Dengan Pok, Siap. Pok, Sehat, Pak Omi, sehat. Omi, Pak Omi. Ya. Pak Omi. Gimana nih Bang Jajan? Di dalam sehari-hari ini saya nggak pernah lihat Bang Jajan nih. Oh. Kemana aja? Ada, cuman alhamdulillah dalam pergerakan saya di Karang Taruna selama ini sekarang alhamdulillah anggota-anggota yang di bawah ini sudah bergerak dalam bidang-bidang kesehatan. Dulu kan kita mulai dari awal 2017. Iya. Awal-awalnya sedang dahsyatnya tuh karena waktu 2017 itu kan sedang banyaknya pasien yang perlu dibantu. Nah, Makanya, ini pemirsa yang belum tahu, nih Bang Jajang ini nama aslinya Bang Jajang, panggilannya Jajang, tapi biasa dipanggil Icoy. Nah, dulu ini dia ya hidup di jalanan lah, sama kayak saya dulu berarti. ya, Hidup di jalanan, tapi ada di sini perlu para penonton Ngobras Kilas Bekasi perlu tahu juga bahwa dari kehidupan jalanan itu bisa menjadi seorang yang membantu sesama manusia. Nah, ini yang nanti kita akan kumpas tuntas itu cerita dari Bang Jajang ini. Nah, saya pengen tahu nih, Bang Jajang lahiran tahun berapa nih sebenarnya? Saya lahir tahun 74. 74. Wah, masih muda berarti. Iya, masih muda, masih laku ini. Masih laku. Alhamdulillah. Masih laku ya berarti. 74. Terus umur berapa ya kalau 74 ya? Ini Kita 49. 49 ya? Ya, 49. 49. Ya masih lah kalau mau nikah lagi masih Masih boleh. dapat 3 lagi. Ya, boleh kan? Asal kuat aja. Iya. Gimana Bang? Dulu sebelum terjun ke dunia sosial, dulu kan bisa ceritain pengalaman. Hah? Nggak apa-apa kan? Sorry, teknisi kita biasa begitu. Udah nyala semua, udah nyala, tenang aja, lanjut aja, aman. Kita obrolannya di sini santai Bang, nggak usah tegang-tegang. Kita kan emang pengen ngobrol santai aja. Nah, bisa ceritain nih Bang, pengalamannya dulu waktu masih sebelum masuk ke dunia sosial ya. Kan dulu Bang Jajang di kehidupan di jalan, terus mabuk, main narkoba, terus ya berantem lah, biasalah kehidupan jalan sehari-hari lah. Kita tahu sendiri lah kehidupan jalan kayak apa. Ya itu bisa di flashback biar ini bukan untuk ditiru ya. Ini hanya kisahnya masa lalu lah. Yang nanti tiru yang baik-baik buat pemirsa Ngobras di Kilas Bekasi. Silakan Bang, apa Bang? Ya, memang kalau diceritain sih panjang. Ya dibikin pendek aja, digunting-gunting gitu loh. Mungkin nggak cukup 2 hari 3 hari. Iya. Takutnya matanya nggak kuat. Nah. Makanya kalau saya mau ceritain yang sebenarnya, aslinya saya ini memang hidup di jalan dari tahun 86. Saya sudah hidup di lembah hitam. Gitu. Jadi kenakalan masa-masa lalu. Selama saya di perjalanan itu memang saya tidak pernah ada di rumah. Jadi artinya saya selalu di jalan dan segala bidang kenakalan semua saya sudah alami. Ya maaf, saya bukannya nyeritain kejelekan tapi kenyataan yang udah saya alami. Iya. Nggak apa-apa, itu sebagai pengalaman. Ya mungkin dulu ya dibilang penjahat ya memang saya pernah lakukan. Saya jujur aja dah, buat apa saya tutupin. Dari zaman saya peminum sampai saya narkoba, bahkan sampai mencuri, merampok, menodong, udah macam-macam saya alamin dah. Tidak ada yang bisa melarang saya dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Sampai tahun 2016 kemarin saya masih tetap menjalani aktivitas yang walaupun saya sudah punya istri, masih tetap saya menjalani aktivitas kenakalan tersebut. Nah, di situ
titik balik apa yang bisa merubah Bang Jajang itu, karakter Bang Jajang ini? Nah inilah cerita yang memang saya juga nggak tahu ya, tapi ya mungkin sudah ada satu petunjuk dari yang atas. Aslinya penerimaan di masyarakat, saya aslinya masyarakat pun tidak menerima saya. Mungkin dibilang orang Betawi di sini, khusus di wilayah saya, mungkin saya dibilang sampah masyarakat lah. Dan orang yang mempercayai saya. Karena apa? Karena memang karakter dan kelakuan saya yang buruk. Nah, pas di RW kayak 26 ini di wilayah kami memang waktu itu dibutuhkan ketua Karang Taruna. Awal mulanya itu. Awal mulanya Karang Taruna. Entah bagaimana saya juga nggak tahu, karena dalam RW 26 ini kan ada 5 RT. Jadi semua RT mencalonkan ketua. Waktu RT saya RT 4 nggak punya calon. Jadi RT 4 itu menjemput saya di jalanan, karena dia nggak punya calon, saya dicalonin. Jadi suruh jadi ketua, padahal saya nggak ngerti. Karena apa? Artian itu waktu RT, saya ingat omongan RT. Saya lagi sama rekan-rekan di jalanan lagi pada minum, terus terang aja, saya lagi pada mabuk parah. Nah Pak RT manggil saya, suruh ikut. Saya nggak ngerti nih awalnya, kemana Teh? Udah ikut aja. Pikiran RT, daripada dia nggak punya calon, biarin dah ada dia nih si Kijol, ada saya, bawa saya. Begitu sampai ke rumah RW, di sana bingung saya. Banyak anak-anak sama warga tuh di situ. Ternyata ada pemilihan ketua. Tuh, saya masih belum paham. Nah, saya nanya sama RT, ini ada apa sih Teh sebenarnya? Gue calonin jadi ketua Karang Taruna. Hati kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya udah, biarin dah Teh, saya dicalonin. Begitu pemilihan, saya tidur karena saya mabuk. Saya tidur, saya nggak tahu itu. Ini saksinya. Karena memang saya kalau setiap pasien. Mpok ini saksinya Mpok nih berarti ini hidup nih. Karena dia juga pengurus di RW juga. Saya bendahara RW. RW. Ngomong kita potong dikit nih. Ngomong Mpok ini sebenarnya teman dari kecil berarti atau gimana ini? Teman dari kecil. Iya. Dari kecil. Cuman saya jujur Pak Omi ini ya karena saya juga nggak pernah ajain, nggak pernah nakal. Dia tahu karakter kelakuan saya. Bahkan dia aja sama orang tuanya, saya ingat banget orang tuanya ngelarang dia deket saya atau main sama saya gitu. Padahal kami ini main sekedar temen gitu. Cuman kan artinya karena ada perbedaan. Saya anak jalanan, kalau kata ini mah dia anak Tuan Haji kan jauh. Gitu. Ya mungkin karena dia punya ikatan kuat. Selama ini memang walaupun saya buruk, tapi nggak pernah saya berbuat buruk sama Bu Omi ini. Ya alhamdulillah hubungan kami tetap baik sampai saat ini, bahkan udah kayak keluarga. Nah, cerita dari yang pemilihan itu saya dibangunin, toto saya menang. Saya nggak tahu, toto menang. Ini gua curiga nih sebenarnya. Gua di situ curiga nih. Nah, gitu. Sama Bang Jajang, kok bisa menang? Saya juga aneh. Jangan-jangan udah ditekan semua, bawain golok. Gitu. Sebenarnya dia justru malah waktu pemilihan itu benar-benar nggak tahu, Bang. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Jadi kita tuh memang sebenarnya memilih waktu itu sosok yang berani berhadapan. Waktu itu kan zamannya banyak preman-preman kan. Emang di kala waktu itu emang masih banyak preman. Jadi memang yang berani kita pasang badan itu yang kita pasangin nih buat di depan ini dia gitu. Ya udah akhirnya tokoh masyarakat semuanya coba kita percayakan sama gitu. Nah, dari situlah malah jadi titik balik. Bang Jajang harus berbuat sesuatu. Dari situ Bang, satu saya nggak ngerti dalam berorganisasi. Bahkan saya pun sempat bagaimana ini saya gitu. Cuman karena ada RW saya juga pesen sama pengurus-pengurus RW, ya udah bikin aja program apa kek gitu. Karena saya nggak ngerti. Ya udah sekarang mau jalan aja dulu. Akhirnya saya tuh dari pihak-pihak ini kayak Bu Omi bilang, ya udah Bang, kan kamu jadi ketua, adain aja kerja bakti. Nih kata dia. Terus yang simpel-simpel aja dulu lah gitu. Anak-anak. Iya, kata anak-anak, ya udah setuju. Nah, udah akhirnya keputusan ya udah kita kerja bakti tiap minggu. Awal jalan kami itu di Karang Taruna gitu. Waktu itu juga banyak masyarakat yang ngedombreng saya, banyak yang mencibir, jujur aja. Bahkan anggota saya banyak yang suruh keluar. Tuh. Tapi karena saya waktu itu merasa dapat mandat, dipercayain, setiap hari saya berpikir, bagaimana saya ini jangan sampai ngejatuhin nama orang yang udah mempercayai. Bu Haji Omi dukung, Pak RW dukung, Pak RT yang nyomot saya dalam keadaan mabuk waktu itu,
sampai berani menyalonin saya, jangan sampai saya maluin beliau gitu. Akhirnya saya langsung gratis. Intinya saya berjanji sama diri saya berhenti minum, berhenti narkoba, berhenti nongkrong sama anak-anak. Saya mau fokus dulu nih di organisasi biar saya bisa. Itu. Tapi sorry Bang, dari pihak istri gimana? Dukung apa enggak? Maksudnya dari pihak istri? Kalau secara pribadi istri memang dia nggak pernah berani larang dan nggak pernah berani ngomong apa-apa sama saya. Iya. Justru setelah saya berjalan di Karang Taruna dengan saya berhenti dari alkohol, dari narkoba, bahkan dari ego-ego saya yang selama itu kurang bagus, dia mulai seneng. Bahkan mulai mendukung, Ya, support terus gitu. sampai sekarang anak pun ikut-ikutan di Karang Taruna juga ya. Nah, jadi cerita perjalanan saya itu yang paling utama itu ya tujuan saya ingin bisa di organisasi Karang Taruna ini walaupun saya tidak memahami sebelumnya. Kira-kira apa yang bermanfaat nih? Makanya dulu saya sering edukasi apa yang saya harus kerjakan sebagai ketua. Nah, banyak input lah, termasuk dari pengurus-pengurus RW. Saya sering dulu sounding sama Bu Haji nih, sering ke rumahnya saya sama Bu Omi. Sering, ya udah Bang, Kira ini ya Bang ya. semangat aja. Ya. Dulu saya hampir nyerah. Bang minum dulu Bang. Ya, silakan. Saya hampir nyerah. Habis masyarakat pada begini Bu sama saya gitu, gini, udah cuek aja, jalan aja terus gitu. Akhirnya kita ada itu kerja bakti itu seminggu sekali, nanti di RT 1, nanti di RT 2, nanti di RT 3, digilir tuh setiap minggu. Terus dalam perjalanan saya kerja bakti waktu itu banyak sekali warga kami yang terdampak sakit tidak berobat karena ekonomi. Sering tuh saya nyaksiin. Asal saya tanya, Bu, kenapa? Sakit, lah belum rumah sakit. Boro-boro rumah sakit. Buat obat warung aja nggak ada, besar harga susah Bang. Ya Allah, nah di situ saya tersentuh tuh. Pertama sekali tuh tersentuh saya. Nah, akhirnya saya diskusi, sering cerita ke rumah Bu Omi lagi, keluarga kita kan sakit, gimana ya cara bantuinnya. Nah ini udah Bang Jajang, nanti kan ada Pak Dokternya orang puskes, kepala puskes baru, nanti mau ke rumah RW, dia mau silaturahmi, Bang Jajang datang ya ke rumah RW. Nah itu awalnya. Oh, Pak berarti Dokter Agung. Gitu. Pak Omi ngasih ide ya sebenarnya. Iya. Pak Omi ngasih ide. Dokter Agung ya, saya kenal Dokter Ya, Agung. datang Sebenarnya lah. Dokter Agung pengen gua ajak podcast juga di Iya. sini gitu loh. Datang lah Pak Harusnya, Dokter cuma Agung dia tuh. pindahnya jauh ya Nah, sekarang gitu loh. Tapi dia tetap mau kalau misalnya. Iya. Soalnya Ntar kapan-kapan itu Bang, Dokter Agung kita undang tuh. Ya. pertama kali dia benar-benar turun ke PKN itu saya yang langsung ngajak ke lapangan. Jadi ceritanya akhirnya Pak Dokter Agung datang silaturahmi ke RW 26, saya pun datang gitu. Terus Bu Haji Omi semua kami kumpul, dikasih ultimatum. Bicara Pak Dokter Agung ini bicara kesehatan. Kebenaran yang saya temukan warga kami banyak yang sakit waktu itu. Tuh, paling saya beli obat warung. Karena kalau mau ke rumah sakit emang ekonominya gitu. Terus terang sih. Iya, Dari dan kan iya, banyak memang- banget itu. Karena Padat. dari semua RW 26 yang masih terkenal lingkungan yang Kumuh. kumuh. Iya, RW 26 ya. Nah, karena saya tanyain asal keluarga ini di RT sini, saya tanyain sakit udah berapa lama? Ada yang sudah setahun, ada yang udah 2 tahun, sampai badan tinggal tulang doang gitu. Nah, disitulah saya bagaimana caranya akhirnya setelah pertemuan kami Pak Dokter Agung, Bu Omi, Pak RW di situ, nah akhirnya saya nyambung lah sama Pak Dokter Agung. Ya. Iya, iya. Nah, saya jelasin, Dok, di keluarga kami ini banyak sakit, bagaimana caranya? Ya udah nanti hubungin saya aja. Tuh, awalnya. Ya, Terus kalau awalnya erat sama Dokter Agung karena itu ya. Iya, terus kalau ada yang sakit harus ke rumah sakit nih. Kalau nggak ada kendaraan bagaimana, Dok? Gitu. Ya saya ada ambulan puskes itu ambulan warga Dokter Agung. Jadi itu bukan punya puskes, bukan punya saya. Itu punya warga. Jadi bila mana warga membutuhkan, yang penting berhubung di puskes ini belum ada driver, yang penting ada yang bisa bawa aja. Gitu. Beliau lah yang bawa. Nah, ditanya Dokter Agung, Abang kalau Abang bisa nggak apa-apa? Ya saya siap Dok, beneran saya bisa mobil. Nah itu dah. Nah, pas pertemuan malam itu besoknya langsung yang sakit ini didatangi Pak Dokter Agung tuh, si Santi. Itu pertama pasien yang pertama dan Yang benar-benar krusial, perjuangannya krusial. luar biasa ya Bang. yang saya belum mengerti. Iya benar-benar Belum perjuangan. mengerti. Sampai jam 2 malam saya tuh ditelepon, gimana Bu Haji soalnya ini Bang dari biaya. Jadi- karena dia harus keluar biaya dulu Bang karena kita waktu Jadi itu begini. ada proyek kesehatan.
waktu itu sempat ini juga tegang. Haji Darkam tegang, Pak Dokter Agung tegang. Darkang masih kecamatan berarti. Kecamatan. Kecamatan dia kan belum kota ya. Masalahnya Purwakarta begini. kecamatan ya. Pasien saya bawa karena apa? Keterangan yang saya dengar katanya ada anggaran kesehatan buat masyarakat. Tapi kan itu harus proses dan diurus. Iya. Saya nggak ngerti. Saya mau taunya ini saya bawa, udah saya bawa aja nanti yang bayar pemerintah. Saya bawa. Setelah saya bawa langsung masuk ICU karena dia sakit udah 2 tahun belum pernah berobat. Udah nggak bisa kemana-mana. Saya bawa masuk ICU. Dapat 3 hari meninggal. Dan dikenakan biaya lumayan Nah besar. biaya waktu itu. Terus akhirnya gimana? Itu Biaya telepon terus bang, telepon gimana nih? Jadi Bang? begini, Gimana? Akhirnya karena waktu itu saya yang menjamin, udah nanti saya tanggung jawab. Karena saya belum ngerti. Nanti pemerintah yang bayar. Akhirnya karena saya penanggung jawab, KTP saya lah ditahan. Iya. Sama sebelum Terlalu kesel sama jadi gimana waktu itu sama Bang Ijo ya? Iya. Karena hubunginya malam nggak ingat waktu. jadi ceritanya begitu pasien Karena dia meninggal, kejar-kejar uang. ya kan, meninggal sampai buat jenazah aja, ambulan kan harus bayar. Akhirnya ambulan jenazah itu pihak keluarganya saya suruh nyari. Akhirnya keluarganya yang nyari, dapat ambulan. Cuman dia karena keluarga juga nggak punya, yang bayar ambulan waktu itu dari kecamatan Haji Darkam ya. Iya. Nah setelah itu kan pembiayaan belum nih. Mm-mm. Jadi sehari jenazah sudah pulang, sudah dimakamin, besoknya saya dibeliin terus sama untuk pembiayaan yang 48 juta. Saya kan pusing, saya nggak tahu. Loh, bukan pemerintah yang bayar kata saya. Bukan Pak, ini penanggung jawab Pak Jajang. Kalau sampai besok nggak selesai, saya ke rumah Pak Jajang. Mau ditagih saya. Nih, ini cerita yang bener-bener saya down. Bener. Saya sampai bicara begini. Waduh, kalau begitu besok-besok saya ogah bawa orang sakit. Saya kagak mau lagi. Saya gitu iya. Beneran. Sedangkan hidup saya lagi parah. Maaf Iya. ya, buat makan Ekonomi aja kan susah lah. belum Lah iya. memenuhi banget. Iya. Buat makan itu sama apa saya buka aja nih ya. Mana waktu itu juga saya lagi banyak utang-utang harian, ditagih-tagih dulu, ditagih rumah sakit. Akhirnya saya mau pecah pala. Akhirnya saya bel, Bang Haji Darkam dulu nih. Bang Haji ini begini-begini. Gini saya ngebel ke Bu Haji Omi, ke Dokter Agung. Bu Omi saya bilang, Bu Omi, ini besok saya ditunggu. Kalau besok Senin saya nggak bisa bayar, saya mohon maaf nih. Jenazah saya gali, saya anterin lagi. Daripada saya nggak bisa bayar, Bener bener Bang, dia tuh udah pacul saya udah siapin. Saya gali sendiri, saya anterin. Jadi saya lepas, udah gitu. Daripada ini saya ditagih-tagih mulu, sedangkan saya waktu itu kan ekonomi saya lagi parah. Lah iya, ya maaf sepeda ontel aja pengen punya. Iya. Sehari-hari saya ditagih-tagih bank keliling, udah ditagih-tagih harian, udah macam-macam dah. Ditagih lagi rumah sakit dengan nominal yang belum pernah saya ngelihat duit sebesar itu. Tuh. Maka dari itulah saya sampai nyerah waktu itu. Tapi saya ngebel Bu Omi ngubungin ke sana sampai mungkin Bu Omi ditanya juga, yang saya ingat nih. Itu ntar Bang Kijo beneran gitu. Bu Omi ngomong, dia memang orang daglo, beneran dia digali kata dia gitu, kalau nggak buru-buru diberesin. Tuh. Akhirnya jam 9 malam saya dibel sama Haji Darkam. Bang, udah Bang, abang tenang aja. Ini duit udah kita usahain katanya. Iya, itu jadi dibayar. Mungkin karena Bayar. patungan atau bagaimana tuh? Saya nggak tahu. Yang saya dengar kata Nggak tahu juga. patungan. Dari mana itu? Itu Patungan. para ini kita. Iya, pokoknya dia orang lah. Waktu itu kan ini dari kecamatan. Iya. Mama Bang Haji Darkam. Nah, jadi cerita saya itu saya siapin pacul. Seandainya benar-benar nggak diselesain malam itu atau hari itu, karena besok saya udah janji jam 6 semoga hari itu jenazah. Kuburannya kan Iya. nggak jauh dari rumah saya. Kuburan itu warga. Bingung karena saya kan tahu sifatnya dia Bang. Saya Iya. bilang, gimana nih ceritanya kalau sampai kayak gini? Udah panik, saya bilang betul. Ini deh cepet. 48 juta lebih. Nah, itu kan dari sisi tadi kesehatan ya. Nah, sedangkan dari sisi ini pemuda-pemudanya kan saya lihat tuh RW 26 banyak pemuda yang putus sekolah juga ya kayaknya. Banyak. Banyak yang putus sekolah. Nah, sekarang ini kayaknya udah ada perubahan nih. Kalau saya lihat gitu loh. Saya kan di PKN cukup lama juga udah hampir Iya. 15 tahun lebih lah saya udah di sini. 15 tahun lebih. Nah, kayaknya udah ada perubahan. Nah, kalau saya tanya Mbak dulu nih, gimana kalau kepemudaan sekarang?
Kalau pemuda sekarang di saya ya, terutama yang di saya, alhamdulillah juga anak-anaknya juga saya ngajarin yang dari unit subunitnya, juga dari segi kesehatan. Itu yang pertama, tuh semua udah bisa semuanya. Daftarin pasien yang sakit ke rumah sakit pada ngerti bagaimana cara menangani pasien. Terus dari segi pendidikan, alhamdulillah kita di sini kan ada program kejar paket ya, yang gratis waktu itu dari pemerintah ya Bang. Ada beberapa yang ikut juga. Terus kalau yang dari segi kerohanian, alhamdulillah berjalan kita seminggu sekali rolling ya Bang, di RW juga. Dan dari segi kegiatan yang lainnya, ya dari sekolah, dari semuanya, alhamdulillah mereka tuh semangatnya udah. Dan kebetulan di rumah saya sendiri sekarang itu jadi base campnya Karang Taruna subunit. Oh gitu. Iya mereka. Nah, backgroundnya Mpok sendiri apa sebenarnya? Maksudnya kerja atau emang ibu rumah tangga atau? Sebenarnya ibu rumah tangga, tapi saya dari SEMEA, dari sekolah. Oh, saya kira pegawai negeri dia. Enggak, di kecamatan. Dari sekolah itu saya memang udah senang berpolitik sama senang ini. Saya tuh senang berorganisasi ya. Ya aktif. Kalau saya ada kesulitan di kelurahan, ada Omi. Jadi itu yang membuat saya semangat. Saya kesulitan di kesehatan, ada Pak Dokter Agung. Itu yang membuat saya semangat. Berarti sebenarnya ujung tombaknya di RW 26 karena berdua ini berarti awal mulanya. Ya, kalau mau ya? cerita yang sebenarnya memang tadinya kan di 26 vakum. Iya, vakum sih. Ya tadi gara-gara RT tadi kali mungkin menjerumuskan kalian berdua ke tempat yang itulah yang saya ke tempat yang banting tulang untuk membangun pemuda. Saya jujur aja waktu terjun saya nggak ngerti apa-apa karena pendidikan aja cuma lulus SD. Apa SD Bang berarti? SD. Cuma tamat SD. Karena mau di sekolah yang kejar paket nggak mau ya Bang. Waktu ke paket tuh kemarin sudah. Berapa bersaudara Bang? Kalau aslinya saya sih 6 saudara. Oh, 6 saudara. Cuman kalau pribadi saya aslinya saya mah tunggal sendiri. Saudara saya semua cuman satu ibu. Oh gitu. Jadi dari bapak saya dapat satu doang sendiri. Nah, cuman bapak saya waktu itu udah nggak ada, makanya saya diurus sama ibu aja, gitu. Makanya kurang kontrol, tidak ada yang saya takutin masalahnya dari orang tua laki nggak ada, karena saya diurusnya sama ibu. Nah, gitu. Dari sisi Mpok, balik lagi ke Mpok nih, ngapain mau temenan sama preman gitu loh? Nah, itu yang ngapain mau temenan sama preman ya? Jarang loh, ini pemirsa nih, ini perlu ini ya, kalau ada teman yang mungkin preman lah atau kena narkoba itu sebaiknya jangan dihindarin, kalau bisa jangan jauhin, itu harusnya dirangkul, dikasih arahan supaya menjadi yang benar. Kalau dijauhin dia malah tambah nggak benar. Nah ini coba Mpok ceritakan lah. Ini kan sebetulnya berteman sama preman, kalau bapak kita sendiri juga pasti udah dikunci kita di pintunya. Sama, semuanya dilarang. Dulu juga nggak boleh berteman sama Bang Kijo. Cuma saya selalu berpikir bahwa saya tuh dulu SMP-nya itu, dulu SMP 10 namanya ya. Saya tuh emang tomboy. Saya senang berteman sama laki-laki dan sama siapapun. Bahkan tukang becak di situ dulu deket semua sama saya gitu. Terus Bang Kijo juga, saya pikir nih kata orang bandel, tukang mabuk. Iya, saya ngeliat sendiri waktu itu zamannya saya SMP pun saya ngeliat dia mabuk ya Bang. Iya. Bahkan di depan musola dulu, namanya sekarang masjid, dia tuh muntah di situ. Saya bilang, gila lu Bang, gak saya gitu. Lu mabuk itu. Sampai saya SEMEA pun, saya dulu ngekos, teman-teman saya tuh pernah jadi apa ya namanya kenek 26 sama 29, apa sih kampung Melayu gitu? Iya. Oh iya, 19 sama 26. 19 kan celilitan. Iya, 19. Tapi kalau kan 26 ya, 26 kalau ya, Indonesia, 26. jadi saya tuh dulu jadi Iya. kenek, jadi tukang cuci guru-guru, dia ngekos dulu namanya. Jadi temennya pun sama preman, kenek semuanya. Jadi buat saya tuh mereka mau jahat kayak gimana pun sama orang, yang penting kalau saya enggak gitu. Jadi saya tuh emang pengen ngerangkul semuanya, siapa tahu ada sisi positif yang saya ingin gitu ke mereka. Tapi alhamdulillah sih luar biasa Bang Kijo. Ya sebenarnya kan orang jahat itu nggak jahat juga sebenarnya sih. Sisi baiknya juga ada. Tergantung kitanya gimana bisa masuk kan gitu kan. Saya kalau selalu support sama dia. Intinya dulu zaman saya bilang, udah kalau ada macam-macam bilangin saya. Gitu zaman itu. Tapi sempat mau naksir nggak? Ya karena Sempat mau naksir nggak nih? Enggak, jadi dulu dia mau comblangnya. saya punya teman anak komplek dulu, ganteng, naksir sama dia. Saya sampaikan sama dia. Kalau kita kan bagaimana ya? Tapi jadian nggak? Pernah pacaran. Cuman waktu asal kita sehari doang kan? Asal ngelancong saya antar emaknya ngomel mulu aja dari saya diomelin mulu. Karena Besoknya saya lu anakmu dia. Karena gini, ini temannya preman gitu. Bener nggak gitu? Tapi nggak lama kemudian
Karena beliau nggak pernah meninggal karena narkoba malah. Justru waktu teman saya itu seneng dia, saya yang menyampaikan. Akhirnya saya jadi kalau kata bahasa comblangnya dah. Iya. Sempat jadian dia tuh, saya ngobrol kalau ngancong saya antar. Cuman pagi-paginya saya domelin mamanya dia. Itu. Domelin terus. Gitu. Tapi kan hubungan saya ini sama ini karena emang hubungan tidak ada hati untuk nggak ada rasa. Udah seperti keluarga. Udah teman biasa lah gitu. Makanya begitu saya di Karang Taruna ada yang jelekin saya begini juga dia udah nggak mempan sama dia kan dia udah tahu yang sebenarnya gitu. Nah itulah yang saya sempat sampai saya ucap kata di setiap saya hadir di acara saya cuma satu, saya bangga di Karang Taruna gitu. Siapapun orang, sehebat apapun orang nyetop saya dalam kehidupan saya di jalan nggak ada yang bisa. Setelah saya di Karang Taruna, alhamdulillah saya bisa menyetop. Saya aja bangga di Karang Taruna gitu. Walaupun di belakang layar doang. Bahkan belakang layar. Satu rasa ya Bang. Waktu saya sama anggota aja saya bilang, siapa yang macam-macam apa berani jelek-jelekin Karang Taruna, bilangin saya. Saya tuh kalau sama anggota gitu. Makanya tolong di Karang Taruna ini kalian harus jaga. Ya, tapi harus diingetin juga Karang Taruna jangan kayak ormas juga gitu. Betul. Ini yang harus benar-benar kita jaga gitu loh. Betul. Karang Taruna itu gampang sebenarnya kalau mendapatkan donasi itu paling gampang sebenarnya. Tapi jangan mirip-mirip ormas. Saya kalau pintar-pintar menyurat atau apa apa saya ajuin, emang saya kagak ngerti. Iya. Gitu. Karena banyak kan, bukan ormasnya jelek nih ya, bukan ormas. Ormas bagus juga organisasi masyarakat. Cuma banyak oknum itu yang nggak benar gitu loh. Sebenarnya ormasnya bagus, ormasnya oknumnya bagus ini ya. salah. Makanya gini, saya berjalan itu setelah saya berjalan di kesehatan dapat support dari Pak Dokter Kapus Pekayon, Pak Dokter Agung, dapat support dari RW saya, dapat support dari Bu Omi yang selama ini dekat sama saya gitu, udah seperti keluarga. Nah di situ saya tambah semangat. Artian di jiwa saya jangan sampai maluin Bu Omi, saya jangan sampai maluin Pak RW dulu Mas Tarsan, jangan sampai maluin Pak Tarsan, RW Tarsan ya, sama RT saya yang udah percaya saya, jangan sampai saya malu-maluin Pak Dokter Agung. Nah itu karena beliau lah yang saya hormatin, jangan sampai saya rusak, mereka namanya rusak gara-gara ulah saya. Nah di situ benar-benar saya menjaga. Nah itu sisi lain lagi, saya kan dengar itu menurut dari intelijennya si Win nih, ini tuh editor saya itu jago intelijennya. URC gitu loh, URC itu, URC ya, Iya, unit reaksi cepat kan, unit reaksinya. Itu hanya ada di Bekasi Selatan atau gimana? Pertama kali berdiri URC itu memang Kayon. dicetuskan oleh Dr. Agung di Pekayon. Di Pekayon kampus aja. kita. Dan itu dulu pertama kita ya Bang bertiga ya Bang. Ya jadi ceritanya URC itu begini, awal ceritanya. Kegiatan kami itu mulai dari awal berjalan selama 4 bulan karena bertubi-tubi, bukannya sekedar warga Pekayon aja. Karena dari mulut ke mulut nih warga selalu ngubungin kami tuh. Bahkan waktu itu kami 24 jam, bahkan saya sampai 2 hari nggak pulang ke rumah. Dari rumah sakit ke rumah sakit, dari rumah sakit, dari warga ke rumah sakit, ayo tiap hari. Sampai pulang ke rumah itu kadang-kadang 2 hari baru pulang. Ketemu istri, ketemu anak, baru pulang udah dibel lagi. Karena warga mulai dari Pekayon sampai 5 RT. 5 kelurahan. Sampai Marga Jaya, Jakarta Setia. Itu kan Bekasi Selatan sih masalahnya. Karena dulu belum ada yang bergerak. Belum ada. 4 bulan perjalanan saya mungkin dari dinas kelihatan dicek, akhirnya Pak Dokter Agung dipanggil sama kepala dinas. Tuh diskusi lah bahwa Pekayon itu gerakannya dari Karang Taruna begini-begini. Ya udah hidupin aja di situ di puskes, jadiin URC. Tuh, gitu. Cuma kenapa sekarang di kota jadinya atau ditarik udah jadi resmi di kota atau hanya masih di Bekasi Selatan? Jadi URC ini menjalar. Jadi URC ini semua. Enggak, maksudnya payungnya itu udah ada payungnya enggak nih URC jadi Pemda juga mewadahi URC itu dengan pendanaan atau ambulan atau apa? Enggak ada, belum ada. Jadi gini, jadi hanya ambulan itu tetap dari puskes masing-masing atau warga masing, cuma puskes Pekayon aja. Puskes Pekayon aja. Dulu pertama pokoknya puskes Pekayon. Puskes Pekayon itu ambulannya 24 jam di tangan saya. Jadi cuman ada permintaan pihak puskes, yang penting di mana waktunya puskes membutuhkan saya harus siap. Misalnya ada mau evakuasi yang di puskes atau orang lahir apa,
saya harus siap. Jadi misalnya ada panggilan pasien di luar puskesmas, sedang puskesmas butuh. Jadi yang itu dibelain karena dulu mobil cuma puskes nih. Oh, berarti betul-betul misalnya puskesmas ya? warga saya butuh nih bang, butuh, oh nggak bisa Bu aja, saya lagi ngangkat ini dulu pasien yang di puskes gitu. Jadi Itu dulu sering nunggu. Nunggu. Gitu. Jadi gini, saya nanti habis ngebawa pasien puskes, nanti ada warga mobil, bawa lagi nanti dari warga ini, bahkan sampai 5 kelurahan ya. Tapi ini udah diresmikan belum URC itu? Kalau maksudnya secara resmi diorganisasikan nggak? Belum. Ya? Belum. Oh, itu harus diusulkan itu sama. Jadi Jadi ada anggotanya siapa aja gitu kan? Jadi begini, Tapi waktu di selatan sih udah ada di selatan. Sekarang kalau di kota namanya Garda. jadi begini, URC itu tembus di Pekayon itu memang jalannya cuman simbol. URC itu kan unit reaksi cepat, karena gerakan kita dulu tidak ada kata tidak. Hari ini dibel, hari ini meluncur, bawa. Dulu kita setiap hari jalan sama Pak Dokter Agung keliling kampung. Bukan orang sakit ke rumah sakit atau bukan orang sakit ke nyari dokter, tapi dokter yang sama URC turun ke masyarakat. Ke masyarakat, bila mana bisa ditanganin di tempat, ditanganin, enggak, Pak Dokter Agung perintah. Udah, kan saya abang bahasanya. Udah bang, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu urusan kita semua mah. Administrasinya, kita urus ke pemerintahan. Pokoknya pasien mah kita bawa nyampe rumah sakit. Kalau nggak dijaminan apa-apa, jaminannya diriku, sama KTP ku. Makanya KTP. Berarti KTP itu wasiat benar itu. Surat kuasa itu. Nah, sering nginep KTP saya di rumah sakit. Nah ini bang, aku mau balik flashback kembali. Ada nggak kejadian lucu waktu dulu kan pernah merantau sampai ke Jembatan 5 apa Jembatan 3 tadi? Jembatan 3. Dulu aku pernah dengar kan intelijen gue ngomong katanya sampai Jembatan 3 ya? Jembatan 3. Ada nggak kejadian lucu pas saat merantau atau apa? Saya ada. Waktu saya merantau saya belum mengenal kehidupan di sana, di Jakarta. Saya seperti orang bingung, saya mau kemana. Akhirnya saya coba-coba duduk di bengkel orang. Waktu itu saya masih muda banget lah, masih imut-imut gitu. Ya, begitu saya di bengkel orang itu, di bengkel elektronik, akhirnya saya menawarkan diri. Pak, saya bantu-bantuin nyapu dari sini, ngapain? Biarin saya nggak digaji juga, yang penting saya dapat makan. Saya gitu. Ya karena kita mau kemana? Nggak ada keluarga, nggak ada apa di sana. Gitu. Akhirnya saya di sana. Ayo udah nggak apa-apa nyapu. Kalau malam saya tidur di luar situ. Zaman dulu mah kan belum ada raja-raja. Iya. Gitu. Kita bercinta pagi kasih sarapan, siang kasih makan, sore kasih makan, bengkel nutup saya di situ. Akhirnya saya dipercaya sama orang bengkel itu, nungguin bengkelnya. Itu disitulah saya belajar. Akhirnya belajar elektronik gitu. Tapi sempat ketemu cewek-cewek cantik nggak di sana? Cewek cantik Jembatan banyak. 3 kan banyak. Banyak lagi, apalagi di Kalijodonya banyak itu. Jembatan 3 kan banyak itu deretan. Paling banget urusan cewek. Cuman masalahnya bukan saya ini ya, bukan saya nggak suka cewek ya, karena ceweknya nggak pada suka sama saya, jadi nggak dapet gitu. Masalahnya itu doang. Ya kalau dia suka, saya juga suka. Ya tapi perjalanan saya di sana, nah terciptalah saya karena lingkungan di sana, tongkrongan di sana ya begitu, terciptalah saya di sana. Mabuk-mabuk. Zaman itu kan masih pel lah ya, saya mau jujur aja dah. Pel koplo lah. Pel anjing apa? Ya, pel anjing apa? Pel KB LPK dan lain-lain gitu. Kalau ada mah pel KB gue bisa minum udah gitu aja. Nah di sana saya tercipta. Nah terus akhirnya saya keluar dari elektronik itu, akhirnya saya menjalankan yaitu kehidupan yang melanggar hukum, nodong orang di Kalijodo, tuh kalau disebutnya notok orang gitu. Mau siang mau malam kerjaan kami buat makan itu aja sehari-hari. Ya kalau dulu zaman itu kan masih rawan banget itu. Emang rawan, nodong. Bahkan terjadi sering berebut wilayah, ya, atau gangsunya mau gang ini, kejadian terus tuh. Jadi gang sana saya nggak boleh cari makan di sana gitu. Nah setelah saya di Jembatan 3 itu berjalan 4 tahun, saya bermasalah di Jembatan 3, terjadi baku hantam sama anak sana, saya kabur ke Kapuk Kamal. Tuh, karena saya diserang waktu itu di situ, saya kabur ke sana. Nah di sana saya menjalankan ini dan saya mulai punya teman anak-anak sana dah. Tetap saya masih jarang begitu. Nah,
di sana ya timbulnya persaingan juga antara geng preman gitu. Isinya kan di sana semua begitu. Iya, kebanyakan. Sorry ini bukan daerahnya jelek ya, bukan ya. Berhubung- Sekarang udah berubah. Bahula. udah zaman bahula nih. Saya sampai nggak pulang-pulang ke Kayon. Saya memang asli pribumi Kayon gitu. Nah, setelah saya di Kapuk Kamal, saya di sana ketemu seorang pemimpin Lenong grupnya Jayakarta. Nah, saya tinggal lah, diambil sama dia di rumah dia, dilatih bela diri, bahkan sampai saya disertakan main lenong. 4 tahun juga tuh saya di situ main lenong, ikut main lenong. Bermasalah lagi saya karena saya setiap harinya ya begitu nongkrong. Walaupun saya ada penghasilan dari lenong kan gak tiap hari. Kalau lagi ada Iya. panggilan hajatan doang. Jadi sehari-hari saya tuh nongkrong, mabuk, minum, ada orang lewat, palak, todong, nggak ngasih, sikat gitu zaman itu. Emang zaman itu begitu di sana. Jadi sehari-hari kami ya nggak pernah ketinggalan senjata lah gitu. Nah, Tapi emang pendidikan itu memang berpengaruh juga ya sebenarnya ya. Lingkungan. Untuk pendidikan dan lingkungan itu berpengaruh terhadap anak-anak kita, generasi muda kita. Makanya terakhir tuh ada Bang, perubahan di situ ya. terakhir kenapa saya bisa dari Pekayon lagi? Terjadilah saya di sana sama adiknya dia, abangnya dia penguasa di wilayah situ. Preman yang disegenin, yang dibilang orang di sana dah anti peluru, anti bacok, anti apa dah. Jadi adiknya ribut sama saya. Tapi nggak anti angin dia. Masuk angin juga deh. Jadi kalau saya kan tidak berpikir ke situ. Apa yang saya hadapin itu yang saya hadapin. Apa yang saya temuin itu yang saya temuin. Jadi terjadilah kami baku antem di sana sama adiknya. Akhirnya saya dicariin sama keluarganya tuh. Keluarganya kan di Jawara semua, jagoan semua lah di sana yang disegenin orang kampung itu. Akhirnya saya dibilang sama teman lo harus cabut. Balik lagi ke Iya, Pekayon. Jangan nekat gitu. Akhirnya saya berpikir juga, ya daripada saya konyol, nah ini saya kabur ke Pekayon dah tahun 92 kalau nggak salah. Dari tahun 86 tahun 92 saya. 92 ini perumahan belum ada itu ya. Galaksi belum ada. Belum ada gak sih? Masih sini. Baru PPI sampai PPI. Di Pekayon bikin Kayak apa jalan ya, ini Bang? juga belum, masih sebelah sana aja tuh yang sederetan. 92 saya ke Bekasi karena saya punya ilmu kejahatan di sana. Iya. Saya kembangin di sini. Semua anak-anak Canggih. Iya, anak-anak Pekayon di sini semua. Berguru di sana ternyata nih. Ada nih. Ya namanya kehidupan kita begitu di sini, Iya. pulang kemarin nggak kerja. Sementara udah gitu orang tua juga hidup udah ngontrak waktu itu, udah nggak punya apa-apa. Nah akhirnya saya menciptakan lah di sini, saya badung di sini. Anak-anak semua tuh nongkrong saya begitu ya sampai ketemu ini. Nah ini Iya. Pak Nori kembali ke Empok nih. Empok Nori ngasihan. Pak Omi. Mbak Nori udah Sering banget sih tua. ngomong Lenong gara-gara ngomong lenong sih Mbak Nori Bang. Mbak Omi, ini apa kenakalan apa yang kalian berdua lakukan nih? Nah dulu zaman bareng ini kan Enggak ada sih, cuman kalau saya kan emang kayak yang laki-laki. konyol lah sama Bang Jajang apa nakalan? Enggak, itu sih yang dilakukan Yang pacaran sama doang orang tua, atau ada? pacaran ngendep-ngendep tuh dia sama dia tarik, ayo kita ketemu di sono gitu. Saya ikut aja gitu sama dia. Karena saya pikir dia bakalan jagain saya walaupun dia nakal. Kalau saya lagi sama temennya ini pasti dia jagain. Jangan macam-macam ya. Tapi pulang dikunci nggak? Dikunci sih zaman dulu kan kuncinya apa sih? Gampang Oh, pakai slot gitu kan, pakai slot ya. Saya ngakalin sama Pakai dia. kayu dislotin gitu doang Iya kan. sama ini yang Iya. bagian ngakalin pokoknya yang bandel. Dorong, dicongkel gitu kan. Terus dia Kan bilang, gitu. Ya, saya ngalamin itu, Iya. Masian. iya benar. Itu kayak gitu. Ya udah asal pulang ini tahu-tahu ntar diam dia ketahuan gitu. Saya juga ngalamin jadi bandel slot gitu, Bang. Bener serius. kebandelan dia waktu itu Kalau cuman, dikunci dari rumah itu, saya mencuri dorong. pengawas orang tua aja. Hmm. Cuman ketemu itu sama cowoknya kan teman saya, orang ini juga, cuman dia orang perumahan, cuman dia lebih alim gitu. Alim tapi lebih ini ya. Sama dengan saya lah lumayan gitu, cuman tidak menampakkan. Cuma yang anehnya saya tuh dulu nurut banget sama Bang Kijai itu, saya nggak ngerti. Ditungguin yuk lewat ngendep-ngendep tuh, zaman dulu kan bilik masih kan. Iya. Karena kita nggak tahu tuh orang tua mungkin tahu atau gimana. Pokoknya pulang pasti ketahuan. Iya. Ini di bagian bukain pintu, tapi pulang pas udah masuk ke dalam pasti ketahuan. Lu jalan masih jajang ya? Anak Iya. brengsek gitu. Udah gitu maksudnya. Makanya kalau cerita Anak gondrong tuh. Iya. Gondrong nggak dulu, Bang? dulu saya ke gondrong. Gondrong. Dulu juga panjang segini ya Bang ya. Gondrong, saya emang rambutnya. dari dulu gondrong. Sama saya dulu dari dulu nggak panjang. Saya Dari nggak pernah dulu. pendek saya. Kalau pendek saya masuk angin. Hmm. Ilmu gue hilang.
lebih menarik itu sebenarnya kalau dari orang tuanya Bang Kijo itu memang orang ada. Benar-benar ya mungkin dibanding saya juga dulu lebih ada keluarganya. Sampai sekarang juga kalau keluarga yang Bang Kijo emang lebih ada sih maksudnya. Cuma dia aja nih mungkin karena bandel kan apa gimana? Satu saya bandel. Nggak diakui atau gimana? Bukan, emang saya Nggak dapat warisan kayak Bang? kagak saya mah. Enggak. Jadi cerita begini. Saya dari Jakarta itu saya pulang, ibu saya bandanya udah habis dijual-jualin, ketipu sama orang. Nah, terus ada sebagian kan cuman udah diwarisin ke abang-abang saya. Jadi saya doang nggak kebagian apa-apa dah. Tapi jiwa dan hati saya cuma satu. Yang penting saya berusaha terus bagaimana caranya. Kalaupun memang saya punya, berarti itu keberhasilan saya. Kalau memang saya enggak, ya saya nerimain apa adanya. Iya. Gitu. Walaupun saya badung dan nakal, Ikhlas aja ya. tapi di hati ikatan kuat saya yakin kok. Iya. Saya tetap punya keyakinan, walaupun saya ibarat kata maaf ya, lagi nyekek botol juga tetap keyakinan saya ada. Gitu. Karena saya pernah dapat pesan dari kakek saya, hidup apapun yang terjadi, cuma satu, yakin. Gitu. Makanya saya waktu saya nikah sama istri saya tahun 99, mau nggak ikutin saya? Yang saya orang begini, bahkan hidup aja tanah sejengkal aja nggak punya, boro-boro rumah kata saya. Kalau situ mau ya saya mau berumah tangga. Istri berapa? 3 apa 2? Istri saya satu ini. Oh, satu. Ya maksudnya istri kedua. Oh, Yang oh. dulu pernah Yang dulu punya. pernah kan yang dekat jembatan itu ya? Dulu pernah saya punya orang Kalimalang. Kan saya nganterin tuh. Iya. Bandung. Begitu anak saya lahir. Begitu anak saya lahir. Memang memang pacarannya dulu di rumah dia yang isi turunan itu. Oh. Di sampingnya juga istrinya Gitu. juga sama itu juga Iya. semuanya. Saya kawin sama istri saya juga preman juga. Iya, dulu. betul. Yang pertama preman juga. Kalau yang ini Bang, Nah, yang ini alhamdulillah. Baik. baik bercanda Bang. Yang pertama juga baik, cuma Baik. baik Nah, lah. Cuma dia ngikutin Semuanya saya. baik, semuanya. Nah, cuman akhirnya setelah saya punya anak bayi waktu itu, anak saya lahir, saya kena masalah masuk Oh masuk. Oh pernah masuk ke ini juga. sekolah itu sekolah tahap 1 tahun. Kelas 1 tahun. Iya. Tambah ilmu lagi berarti sekolah. Nah, belajar lagi saya Belajar lagi. Belajar lagi ngambil S1 dulu. Pokoknya begitu Tahun kan S1 tahun dulu. begitu keluar makin ya Bang. Bagaimana lah tambah lagi ilmunya. Saya keluar tuh dapat 1 tahun, saya keluar, istri saya sudah nikah sama orang. Makin dendam lah. Dendam enggak? Jadi artinya saya ya udah memang udah nasib saya. Tapi anak ikut apa? Enggak, ikut istri Oh, saya. ikut istri. Dulu, ya. Oh berarti yang ini anak. Yang ini anak yang ini. Ya udah. Setelah itu ya sudah saya tetap, walaupun saya tetap bandel lagi. Makanya dibilang anak buah saya masih banyak di Pekayon. Anak buah yang Iya. preman-premannya ya Bang. Ayo gitu lagi, gerak lagi. Jadi ibarat kata di Pekayon ini sebelum ada maling saya dulu lagi di maling. Sebelum ada yang penjahat saya duluan. Tapi sebelum ada tukang mabok di Pekayon. Tapi saya bener duluan Bang, tukang mabok. cerita zaman dulu. Pekayon itu budaknya preman dulu. Iya. Nah, saya akuin Pekayon itu yang ditakutin ini orang Pekayon sama orang mana? Pangkalan bambu situ. Bukan yang sana Mas. Gabus. Oh. Ya, saya dengar itu kan. Ya dengar berita Soalnya aja. ulahnya yang bikin Pekayon ditakutin premannya ya ini. Nah, jadi Sampai kita juga dulu pada takut. jadi semua masyarakat dulu semua asal saya lewat itu Kecuali saya udah Bang, ya. nutup pintu. Boro-boro anak itu main sama saya. Masyarakat asal saya lewat pagi-pagi ada jemuran hilang, wah si Kiga lewat. Iya. Nah, udah saya bae udah. Iya, bener, asli. Iya. Awal-awal langsung gitu ya. Udah pasti. Sendal hilang, musola. Itu orang masyarakat Pekayon semua itu kalau setiap ada kehilangan udah nggak orang lain. Saya. Tapi saya telan. Imbasnya memang kalau orang nakal ya begitu. Nggak berbuat masih anggapan orang berbuat aja. Nah, itu yang harus saya terima. Nah, itu saya terima. Kerennya Bang tidurnya di musola gitu loh. saya kalau tidur di musola depan Kerennya rumah. tidurnya di musola. Oh nggak pernah tidur di rumah berarti. Tapi di musola gitu dan nggak pernah diusir. Karena dari kondisi mabuk. saya jelek kayak apapun saya yang penting saya di Enggak, mana tapi saya kalau kuat, kiai-kiai dulu emang begitu sih. Masih untung mau ke musola. Iya. Orang mabuk masih untung ke musola daripada Iya. saya terus terang ya beda agak sedikit berbeda ya. Kadang kalau kayak dulu mendekatinya itu lebih ini gitu loh, pendekatannya lebih dari hati ke hati. Ada orang mabuk sholat gitu masih untung mabuk sholat daripada kamu nggak mabuk tapi nggak sholat gitu. Iya. Jadi kadang Nggak mabuk ada tapi sholat. nggak sholat. Nah cuman hubungan saya sama dia ini Pendekatannya mungkin orang yang nggak tahu dianggapnya saya
Mungkin sampai sekarang gue begitu. Dianggapnya saya dekat itu ada sama-sama ada Sudah akrab. banyak sama Iya. kita juga. Kalau saya emang orang sering bercanda, gitu. Tapi hati mah saya mah jujur kalau diterima mah, gitu. Mengharap ternyata, Kan saudara-saudara. saya udah bilang, saya udah Ternyata bilang Bang duluan. Bija juga mengharap ternyata. Saya udah bilang duluan, saya emang orang suka bercanda kan. Oh. Pernah belum lama mabuk ya Kalau- kondisi kalau mabuk ke rumah saya- ya Bang. Waktu itu masih ada Bang Atan sama yang lainnya ya. Saya kenal Mpok baru aja sih, masalahnya belum lama. Mbak baru di Karang Taruna ya, baru di Karang Taruna ketemu di kelurahan, ketemu ini. Cuma kan kenalnya sekilas aja. Kenal sekilas. Nah, Dan jadi itulah yang perjalanan saya. Kenapa saya bangga di Karang Taruna? Yang bisa merubah saya dan bisa saya diakuin di masyarakat. Yang dulu saya sampah masyarakat, dulu enggan masyarakat mengakui saya, sekarang masyarakat mengakui saya. Di situ saya bangga. emang bener kan. Titik awalnya saya di Karang Taruna, makanya saya bilang lepas kayak apapun saya tidak lepas dari Karang Taruna. Kayak saya kan udah di 26 udah nggak mimpin saya cuma kasih ultimatum sama anggota saya, walaupun saya sudah tidak mimpi 26, tapi saya tetap Karang Taruna. Iya. Tapi Cuman gua karena- lihat emang ada kemajuan banget tuh. RW 26 tak akuin, bener serius. Alhamdulillah ya. Iya, Paling banyak lagi Paling banyak pasukannya gitu loh. makanya saya kembalikan lagi sama anak-anak ya. Kalau kayak tua saya udah tua, ya paling saya memantau sekarang. Ya pembina Jadi lah. MPKT lah. Cuman Ya. kalau masalah gerakan yang sudah saya jalanin, harapan saya terusin. Iya. Terusin, Apapun kesulitan, apapun kalau mentok hubungin saya. Kalaupun situ nggak ngerti hubungin saya. Nah, saya bermain lah ke rumah sakit. Artinya saya bermain nih deketin rumah sakit. Iya. Saya jelasin ini anggota saya. Kalau ada logo 026, tolong jangan disulit-sulitin. Nah, bahkan kita sampai punya grup-grup rumah sakit. Iya. Makanya anak-anak sekarang ini yang di 26 ini, yang sekarang pada jalan, setiap mau ngirim pasien dia kirim kakak KTP, ntar saya kirim ke rumah sakit. Mau dibawa kemana? Bang, ya udah kirim datanya, saya kirim. Kan dijawab Bang. Ya udah Bang Jajang, Pak Jajang bawa. Ya udah ntar saya kirim anak-anak tuh udah tinggal bawa. Jadi biar anak-anak mentalnya kuat. Iya, emang harus dididik dari Karena awal. perjalanan ini kalau ngerti dan bisa, tapi mental nggak kuat, nggak jalan. Gitu. Kan ngeluhnya capek dulu. Kalau sekarang anak-anak yang jalan di kesehatan, saya terus terang, tinggal mau aja jalan. Zaman saya Susah. perang terus sama rumah sakit. Jujur aja saya mah. Cari kamar berantem. Nah, kalau saya udah dibilang dosa-dosa lah. Tapi saya cuma satu, setiap warga, mau warga manapun yang saya bawa, itu saudara saya, tanganin yang baik. Kalau nggak dapat kamar Bang. Ya, Kamar emang di sendiri. rumah sakit repotnya kamar ya. Kalau ruangan nggak ada, saya geledah sama saya. Beda beneran. Kalau Asli saya naik. geledah. beneran. Kalau saya di IGD kayak di ruangan di mana, pokoknya saya tahunya yang saya bawa itu saudara saya, makanya kalau dimacam-macam disuruh-suruhin saya marah. Saya mau jujur aja, gitu. Makanya saya sampai setiap rumah sakit julukin saya si Gondrong. Ya ke depan apa nih Bang? Ke depan pengennya apa nih? Nah, sekarang kalau saya kan harapan saya begini, saya Harapannya? saya hanya memantau aja nih anak-anak ya yang bergerak. Makanya kemarin saya pesan sama anak-anak di rapat, tolong di setiap unit RT, walaupun program kalian banyak, minimal satu harus ada yang rutin jalan. Jangan cuma Iya. program banyak, ntar dibacain doang program banyak tapi nggak ada yang jalan. Ya, Gitu. itu. Kadang-kadang itu terlalu Iya. banyak program tapi nggak fokus. Karena saya baca sejarah saya waktu saya dikumpulin di kelurahan jadi ketua Karang Taruna baru, semua pada nyetorin program. Ada yang 15 program, ada yang 20 program. Saya nggak punya sama sekali 26. Emang satu buntut, bontot. Waduh, udah gitu ketuanya nggak ngerti. Lagi mabuk pula. Saya emang nggak ngerti program kata saya. Ya. Sama RW sini RW Udah ntar apa yang 12 saya juga. jalanin itu program saya. Ya udah jalan kesehatan, nggak terus. RW 12 mana ada program nggak ada. Programnya apa? 17-an. Bakti sosial. Udah, penghijauan udah selesai itu Pendek aja. kan? Nggak usah yang aneh-aneh aku bilang gitu. Iya benar-benar. Yang penting jalan mau kumpul. Ya. Terus yang penting kumpul dulu. Kalau kumpul udah kumpul, nah disitulah bisa mau apa? Oh, pengen pelatihan, nah gampang kita ngaturnya. Nah makanya saya pengen ciptakan, sekarang ini kan saya sudah ada waktu lenggang dah. Yang jalan ke rumah sakit juga dari rekan-rekan alhamdulillah. Kenapa dulu nih saya buka aja, saya bukan riak. Saya tulus hati saya walaupun saya nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar, nggak ada yang nganggarin. Saya sudah puas batin saya bisa membantu saudara-saudara saya. Itu doang tujuan saya. Nah sekarang anak-anak saya yang pemuda-pemuda pada jalan, tetap saya akan mendukung. Makanya saya kasih semangat, jangan pernah takut kita membantu orang. Bantu. Ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan.
Nah Gitu. ini contoh nih sahabat ngobras nih, harus dicontoh nih ya. Jadi nggak selamanya orang itu jahat, jadi harus berbuat kebaikan terus. Ya, sebenarnya orang jahat itu nggak bisa berbuat baik. Iya. Ya cuman kuncian saya cuma satu doang. Saya nggak peduli orang mau bilang apa. Oke lah bang, kita nggak terasa nih ngobrolnya Ya, siap. sejam loh, Sejam ya? sejam loh, ketawa-tawa sudah sejam loh, sejam. Nggak terasa kalau dari lagi saya Bang Hijau ya Bang. Makanya kalau saya mau cerita yang sebenarnya mah nggak cukup 2 hari 3 hari. Iya, nanti kapan lah kita podcast lagi, Iya. tapi temanya beda gitu. Temanya apa kayak ngopi-ngopi kan? Kan itu masih jalan belum itu yang kopi warung yang dibuka itu? Karang Taruna. Ya Oh, itu iya, tutup. iya. Yang Tutup. di dalam tutup. Yang di dalam tutup. Kenapa? Ya karena apa? Kurang sinkron antara yang mengolah ketua Karang Taruna di subunit sama anggota. Dan saya Kan tidak padahal itu bisa berjalan loh sebenarnya dengan menitipkan barang itu seharusnya jalan seharusnya. Harusnya. Seharusnya jalan. Karena kan waktu itu yang mengelola. Jadi menitipkan barang di situ juga berapa anggota bagi sama untuk- yang di ini nggak sinkron dah. Masalahnya saya Nggak kurang. sejalan. Dan saya tidak mau mencampur di dalam. Yang penting saya cuma titip. Tapi masih tempatnya masih. Tempatnya sekarang mau dibangun malah. Yang punya. Itu kan tempat orang. Oh, tempat orang. Mana saya pernah bilang juga mana anak Karang Taruna, siapa yang mau buka kayak ternak lele, mau bikin lele, saya ada peluang dari Oke. Bang Nuradi. Saya bilang Blok BB ini kebenaran banyak tanah kosong nganggur, ya kan? Kalau cuma buat kegiatan pemuda untuk kreativitas ekonomi atau mau menciptakan menernak apapun, saya ada salahnya. Iya. Oke bang, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Siap, Bang. Oke sahabat ngebras, terima kasih telah mengikuti podcast kita bersama Mpok Komik dan Bang Kicoy. Bang Kicoy yang, nah Bang Kicoy ini ganteng dulunya, dulunya sekarang masih ganteng. Sekarang lebih malah. Sekarang masih ganteng gitu. Oke, sampai jumpa di Ngobras, Ngobrol Kilas Bekasi. Nanti saksikan di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Buat anak-anak Karang Taruna yang mau ikutan ngobras di sini, boleh kontak kita. Apapun dibahas, mau kulinernya maupun kegiatannya bisa dilakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.